jemaat Tuhan, selamat pagi. Tuhan memberkati kita, tetap kuat, tetap percaya kepada Tuhan, dan kita mempercaya bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Di balik semua yang telah terjadi, kita terus belajar bahwa pandemi ini di satu sisi adalah Tuhan ingin menunjukkan bahwa tidak ada Tuhan selain Dia di seluruh dunia ini. Dan itu yang Tuhan lakukan ketika Dia menunjukkan berbagai hal, kejadian-kejadian yang luar biasa di Mesir. Tujuannya supaya Firaun melihat Tuhan, dan semua orang yang hidup bisa melihat bahwa Tuhan itu hebat dan dahsyat. Karena itu kita melihat pandemi, kita melihat hal-hal yang sukar, sulit, tidak ideal dari sudut pandang yang berbeda. Bahwa di balik semua kita boleh melihat bahwa Tuhan kita dahsyat dan luar biasa. Dan Tuhan sedang mempermalukan, dunia sedang dipermalukan dengan segala kepintaran, kehebatan yang selama ini dibanggakan, yang selama ini dibicarakan, yang selama ini sampai sepertinya seolah-olah Tuhan, faktor Tuhan itu betul-betul ditiadakan oleh banyak orang-orang di dunia ini. Karena itu Paulus berkata, di mana hikmat orang pintar, di mana kepandaian dunia ini. Jadi kita melihat lewat situasi yang terjadi ini, Bapak Ibu, saya rindu kita memandang dari sebuah pandangan yang berbeda. Seperti ketika orang-orang Israel menghadapi Goliat, semua ketakutan, tapi Daud berbeda. Dan kita berharap saudara bisa memandang dengan hikmat Tuhan seperti Daud. Keadaan situasi mungkin pandemi ini seperti Goliat, atau 7 tahun kelaparan yang begitu mengerikan yang akan terjadi di Mesir, tapi Tuhan memberikan Yusuf untuk dunia. Dan saya percaya untuk itulah gereja hadir, untuk itulah gereja ada, saudara ada di dunia, bukan untuk terjebak dan menjadi sama dengan dunia, tetapi kita menjadi pribadi-pribadi yang berbeda, menginspirasi dan mendorong orang untuk akhirnya orang-orang pada bisa percaya kepada Tuhan Yesus. Karena itu kita sedang belajar bahwa dasar daripada kejemaatan kita, dasar daripada sebuah gereja yang kokoh dan kuat, yang alam maut tidak bisa menguasai, adalah dasarnya Yesus Kristus, pewahyuan Yesus Tuhan. Tidak boleh ada dasar yang lain, kata Paulus, karena satu hari semua bangunan itu akan diuji, semua bangunan itu akan terbakar oleh api. Karena itu kita terus sedang belajar bagaimana ketika kita berkata Yesus adalah Tuhan kita, Yesus adalah penguasa tunggal, Yesus adalah kurios, Dia adalah Tuhan atas hidup kita, maka kita belajar untuk mendengar dan mentaati Tuhan di dalam kebenaran firman-Nya. Karena itu menjadikan Yesus Tuhan, kita belajar kepada Dia, berjalan bersama dengan Dia, akrab dengan Dia, mengikuti dan mentaati Dia. Karena itu Lukas 6 ayat 46, mengapa kamu berseru kepadaku Tuhan, Tuhan, padahal kamu tidak melakukan apa yang aku katakan. Jadi dasar ketika kita berkata Yesus Tuhan adalah ketika kita menjadikan Dia Tuhan, artinya kita mau mentaati Dia. Jadi inilah dasar kehidupan orang percaya. Taat adalah dasar pembentukan dan pembangunan hati kita untuk berkenan kepada Tuhan. Pada umumnya orang memiliki sifat secara natural memandang, melihat penampilan atau apa yang kelihatan. Tetapi dengar baik-baik, Allah selalu melihat hati kita dan mencarinya dari hidup kita. Hati yang seperti apa? Hati yang mau taat. Karena untuk membentuk kita menjadi pribadi yang menyenangkan hatinya, Tuhan perlu membuang semua hal dalam hidup kita yang tidak cocok menurut Dia. Hal-hal yang membelokkan hati kita, kecintaan kepada dunia, ketakutan, kekhawatiran. Sehingga Alkitab kan berkata ketika benih itu ditaburkan, dia tumbuh di tengah semak duri. Ketika dia mulai coba tumbuh, dia nggak bisa bertumbuh dengan baik. Terhimpit. Kenapa? Duri-duri itu bicara tentang kesenangan dunia, kekhawatiran dunia. Ini yang Tuhan ingin buang lewat semua kejadian ini. Tidak ada hal yang lain menarik perhatian kita selain Tuhan. Jadi betapa bodohnya, betapa naifnya dalam situasi seperti yang kita lihat hari ini, orang bukan mencari Tuhan, berlomba-lomba menyelamatkan diri, bukan membangun dirinya untuk lebih mendengarkan Tuhan, lebih taat kepada Tuhan. Karena itu saudara-saudaraku, jalan Tuhan itu bicara tentang hati kita yang tidak berbukit, berlembah, berkelok-kelok, bergelombang. Di saat itulah jalan Tuhan disebut jalan yang lurus. Seperti yang dikatakan di dalam kitab Lukas pasal 3, Yesaya pasal 40, sudah dikatakan, persiapkanlah jalan Tuhan. Jadi kemuliaan Tuhan akan turun dan datang. Kapan? Ketika
ya, hal-hal yang membelokkan hati kita, yang berbukit, berkelok, berliku-liku, bergelombang, itu diluruskan. Jadi karena itu kejatuhan, kerusakan hidup manusia itu hanya karena ketidaktaatan. Adam dan Hawa dan semua orang kehilangan kemuliaan Tuhan. Kapan? Saat mereka tidak hidup dalam standar Allah, yaitu ketaatan. Jadi sakit, kemiskinan, kematian disebabkan hanya karena ketidaktaatan. Semua karena pemberontakan. Jadi pemberontakan atau ketidaktaatan membuat manusia kehilangan kemuliaan Allah. Dan hal ini menjadi awal dari semua kekacauan, kegagalan, kehancuran hidup manusia. Jadi ketaatan kepada Allah yang dilakukan Yesus. Yesus taat sampai mati. Dia menjadi contoh dan teladan bagaimana hidup yang berkenan kepada Bapa. Karena itu sekali lagi dasar yang benar kejemaatan kita, gereja adalah Yesus Tuhan. Dan Yesus Tuhan itu artinya saudara dan saya mau belajar hidup taat seperti Dia. Kenapa kita taat, saudara-saudaraku? Kenapa taat ini penting? Karena manusia itu tidak didesain, diciptakan untuk hidup berdasarkan buah pengetahuan baik dan jahat. Karena itu Dia melarang. Manusia itu didesain, didasari hidupnya untuk taat saja. Tuhan memberi perintah. Perintahnya untuk apa? Untuk taat. Jangan makan buah itu. Apakah Tuhan tidak ingin kita mengetahui baik dan jahat? Oh, sangat. Tetapi berbeda caranya. Pengetahuan kita bukan berdasarkan baik dan jahat, tetapi hidup kita harus berdasarkan ketaatan. Jadi manusia, saudara dan saya, didesain ketika kita lahir baru, kita di sini didesain untuk hidup berdasarkan ketaatan. Itu sebabnya Adam dan Hawa itu dilarang makan buah baik dan jahat. Perbuatan baik kita dilakukan hanya berdasarkan pengetahuan baik dan jahat. Dan ini kalau perbuatan kita hanya berdasarkan itu, maka saudara, itu ada sebuah kejahatan. Saya kasih contoh nih di dalam 1 Samuel pasal 15 ketika Saul, ya di sini dituliskan nih, tetapi Saul dan rakyat itu menyelamatkan agak dan kambing domba dan lembu-lembu yang terbaik dan tambun pula anak domba dan segala yang berharga. Tidak mau mereka menumpas semuanya. Jadi di awal Tuhan berkata bahwa semua harus ditumpas, semua, ya. Tetapi apa yang terjadi? Ternyata Saul ketika sudah menang dalam peperangan, dia nggak menumpas kambing, domba, lembu yang terbaik, ya, yang tambun, menurut pandangan dia, menurut pemikiran dia ini begitu berharga. Dia nggak buang, dia nggak tumpas. Dia justru hanya yang buruk, yang jelek yang dia tumpas. Menurut ukuran manusia bagus. Lalu datanglah firman Tuhan kepada Samuel, demikian, aku menyesal karena aku telah menjadikan Saul raja, sebab ia telah berbalik daripada aku dan tidak melaksanakan firmanku. Maka sakit hatilah Samuel dan ia berseru-seru kepada Tuhan semalam-malaman. Lalu Samuel bangun pagi-pagi untuk bertemu dengan Saul, tetapi diberitahukan kepada Samuel demikian, Saul telah ke Karmel tadi dan telah didirikannya baginya suatu tanda peringatan. Kemudian ia balik dan mengambil jurusan ke Gilgal. Ketika Samuel sampai kepada Saul, berkatalah Saul kepadanya, diberkatilah kiranya engkau oleh Tuhan, aku telah melaksanakan firman Tuhan. Itu kata Saul. Saya berdoa dan berharap Bapak Ibu kebenaran ini bisa memberi inspirasi dan pengertian kepada kita. Kenapa kita harus belajar sungguh-sungguh menjadikan Yesus Tuhan. Jadi kalau kita tidak taat, sekarang saudara, Yesus yang mana yang sebenarnya sedang saudara ikuti? Kiranya Tuhan memberkati. Kita akan sambung besok lagi. Mari kita berdoa. Bapa, berkati semua anak-anak-Mu, firman-Mu tidak akan pernah kembali sia-sia. Dalam nama Yesus, jadilah teguh kembali anak-anak-Mu, yang sakit disembuhkan, yang lemah dikuatkan kembali, yang sedang bingung Tuhan teguhkan hatinya. Kami mau belajar hidup dalam ketaatan kepadamu, sehingga kami menjadi gereja jemaat yang alam maut tidak bisa menguasai. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Tuhan memberkati kita semua. Shalom.